Halo semuanya, perkenalkan nama aku Graciela Sri Natalia dari Keuangan dan Perbankan kelompok 6. Jadi pada video ini aku akan mereview buku yang berjudul Ketahanan Bank karya Adi Wodo sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Pancasila. The next day. Buku Ketahanan Bank karya Adi Wodo ini menarik karena membahas tentang ketahanan bank yang merupakan frase yang mungkin kurang dikenal dibandingkan ketahanan pangan atau negara, namun memiliki makna serupa sebagai kemampuan suatu industri perbankan dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah ancaman krisis global dan disrupsi budaya digital. Nah, dalam buku Ketahanan Bank karya Adi Wodo ini menyoroti nilai-nilai akhlak dan budaya agile dalam spirit of organization. Nah, dalam buku Ketahanan Bank karya Adi Wodo ini menyoroti nilai-nilai akhlak dan budaya agile dalam spirit of organization. Nah, kita mulai dari nilai-nilai akhlak. Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN merumuskan terobosan baru yaitu akhlak sebagai landasan bekerja dalam dunia BUMN. Akhlak ini merupakan singkatan dari core value BUMN yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, akhlak ini tuh bertujuan untuk membentuk budaya agile dalam spirit of organization sehingga akan melahirkan ketahanan yang tangguh di dunia BUMN, khususnya di dunia perbankan. Lalu, kenapa sih perusahaan itu harus membentuk budaya agile? Dalam buku ini diungkapkan bahwa perusahaan itu, khususnya perbankan, harus memiliki agility untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan yang ada. Nah, untuk melakukan penyesuaian ini, agility itu memiliki perbedaan dengan fleksibel. Fleksibel itu kan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan sesuatu yang telah diduga atau direncanakan. Sedangkan agility adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap situasi, tetapi yang tidak terduga, yang datang dari kondisi force majeure atau perubahan tuntutan dari stakeholder kunci perusahaan. Dengan menerapkan akhlak, perusahaan itu dapat menjadi agile organization yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Ketangkasan ini akan memperjelas peran, mendorong inovasi, dan meningkatkan disiplin yang pada akhirnya berdampak positif bagi kesehatan dan kinerja perusahaan. Nah, penulis juga berpendapat bahwa membangun ketahanan bank itu sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan, melindungi kepentingan deposan, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, untuk memahaminya ini dapat dilihat melalui stabilitas sistem keuangan yang dijabarkan oleh OJK atau dengan mengeksplorasi konsep speed of organization. Dalam buku ini penulis itu menjelaskan secara sederhana bahwa speed of organization muncul dari kebutuhan mendesak di industri perbankan untuk beradaptasi dengan tantangan besar seperti pandemi COVID-19 dan krisis global yang cukup memukul dunia perbankan. Maka dari itu, industri perbankan dirancang untuk memiliki agility. Nah, ancaman-ancaman dalam dunia perbankan menunjukkan bahwa digitalisasi adalah hal yang tidak terhindarkan. Seperti pada waktu pandemi COVID-19 dan krisis global yang cukup memukul dunia perbankan, dalam konteks ini, akhlak itu berperan untuk memastikan kecepatan organisasi tetap sesuai dengan prinsip etis dan efektif, terutama di era industri 4.0. Dengan demikian, akhlak dan spirit of organization ini sangat berkaitan secara erat. Nah, tantangan-tantangan ini memaksa bank untuk keluar dari zona nyaman mereka dan lebih fokus pada sikap agile untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, digitalisasi yang dipicu oleh pandemi ini telah mendorong dunia perbankan untuk melakukan perubahan yang signifikan mengarah pada perbaikan dan inovasi. Meskipun perbankan menghadapi berbagai tantangan dari pesaing baru seperti vintage dan platform teknologi besar, proses transformasi ini telah membuka peluang untuk kolaborasi dan pembelajaran yang saling menguntungkan. Di Indonesia sendiri, ketahanan bank juga dijaga loh melalui berbagai adaptasi dan penyesuaian. Bank-bank umum di Indonesia ini menghadapi disrupsi digital dengan beberapa cara, termasuk mempercepat digitalisasi dan mengakuisisi bank-bank kecil untuk menjadi bank digital. Selain itu, mereka juga mengelola produk perbankan berkolaborasi dengan neobank melalui strategi open banking dan melakukan transformasi digital. Di tengah disrupsi digital ini, bank itu perlu mengelola produk perbankan dengan cara baru. Produk perbankan utama seperti tabungan, pinjaman, dan investasi kini harus beradaptasi ke platform digital. Digitalisasi ini memudahkan nasabah untuk mengakses produk perbankan tanpa perlu ke kantor cabang, membuat proses lebih praktis dan fleksibel. Untuk bersaing dengan vintage dan pinjaman online, bank besar juga mengakuisisi bank kecil untuk memperluas layanan digital mereka. Ini termasuk menawarkan layanan seperti tabungan, pinjaman, dan investasi dalam bentuk digital untuk menarik nasabah baru.
Buku ini juga menekankan betapa pentingnya ketahanan dalam sektor perbankan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian dan volatilitas di lingkungan saat ini. Abibodo menjelaskan faktor-faktor utama yang berkontribusi pada ketahanan bank, termasuk praktik manajemen risiko yang kuat, buffer modal yang kokoh, dan struktur tata kelola yang efektif. Selain itu, buku ini juga memberikan wawasan tentang kerangka regulasi yang mengatur sektor perbankan dan bagaimana regulasi tersebut dapat membantu mempromosikan ketahanan. Nah, salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pembahasan mengenai peran teknologi dan inovasi dalam meningkatkan ketahanan bank. Abibodo ini menyoroti pentingnya menghadapi ancaman cyber dan risiko digital lainnya yang semakin berkembang di era modern ini. Buku ini juga mengeksplorasi berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi bank dalam mencapai ketahanan dalam sistem keuangan yang semakin kompleks dan saling terkait. Penulis juga memberikan studi kasus dan contoh-contoh praktik terbaik dari bank-bank di seluruh dunia yang dapat menjadi panduan praktis bagi bank lain untuk memperkuat ketahanan mereka. Nah, di akhir buku ini juga Abibodo memberikan seruan tindakan bagi bank untuk memprioritaskan ketahanan sebagai imperatif strategis dengan perencanaan strategis, kesiapan krisis, dan komunikasi yang efektif. Bank dapat menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Nah, secara keseluruhan, buku ketahanan bank karya Adiwodo ini adalah panduan komprehensif bagi bank dan lembaga keuangan yang ingin meningkatkan ketahanan mereka dan menghadapi kompleksitas industri perbankan modern. Buku ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang pentingnya ketahanan dalam sektor perbankan. Oke, sekian video saya terkait review mengenai buku ketahanan bank karya Adiwodo. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. See you on the next video. Bye-bye!